Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum Bu. Sebelumnya perkenalkan saya Giska Abadia dari Poliklinik Bintang Nusantara. Di sini saya akan memberikan informasi terkait dari penyakit ini, yakni penyakit jantung koroner. Saya akan menjelaskan apa itu penyakit jantung koroner, penyebabnya dan lain sebagainya. Sebelumnya Ibu bisa duduk dulu, saya akan mulai pemeriksanya Ibu. Ya. Nah, sebelumnya dengan Ibu siapa saya bicara? Ibu Mina. Ini dengan keluarganya ya Ibu? Iya. Sebelumnya ini saya membawa letter, Ibu bisa baca-baca ya Ibu sambil mendengar penjelasan saya. Langsung saja ya Ibu, yang pertama yakni apa itu penyakit jantung koroner. Sebelumnya Ibu tahu tidak penyakit jantung koroner itu penyakit yang seperti apa? Tidak. Jadi penyakit jantung koroner adalah jenis penyakit jantung ketika arteri jantung tidak dapat mengalirkan cukup darah yang kaya oksigen ke jantung. Kondisi ini mempengaruhi arteri koroner yang lebih besar pada permukaan jantung. Lalu yang kedua, apa saja penyebab dari penyakit jantung ini? Ada banyak penyebab penyakit ini yaitu meski begitu, penelitian telah menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang memicunya, seperti tekanan darah tinggi atau hipertensi, kolesterol dan trigliserida tinggi, diabetes, kegemukan, kebiasaan merokok, dan juga peradangan pada pembuluh darah. Nah, itu semua merupakan faktor utama yang melukai dinding arteri sehingga menyebabkan penyakit jantung koroner. Saat arteri rusak, plak akan lebih mudah menempel pada arteri sehingga lambat laun melebar. Penyempitan pembuluh darah kemudian akan menghambat aliran darah kaya oksigen ke jantung. Jika plak ini pecah, trombosit akan menempel pada luka di arteri dan membentuk gumpalan darah yang memblokir arteri. Ini dapat menyebabkan angina semakin parah ketika bekuan darah cukup besar. Maka arteri akan tertekan yang menyebabkan infak miokardia atau kematian otot jantung. Lalu yang ketiga ada faktor risiko dari penyakit jantung yaitu beberapa di antaranya yaitu karena usia lanjut. Pertambahan usia menyebabkan arteri semakin menyempit. Lalu yang kedua ada jenis kelamin pria. Nah, menurut jurnal pria secara keseluruhan cenderung lebih mengalami penyakit ini karena dianggap kurang adaptif mengatasi peristiwa seperti stres secara fisiologis, perilaku, dan emosional yang berkontribusi pada peningkatan risiko penyakit jantung koroner. Lalu yang ketiga ada riwayat keluarga. Nah, apabila ada anggota keluarga yang mengidap gangguan jantung, maka risiko penyakit jantung lebih meningkat. Lalu keempat, kebiasaan merokok. Nikotin dapat menyebabkan penyempitan arteri, sementara karbon monoksida menyebabkan kerusakan pembuluh. Lalu yang kelima ada hipertensi, dan juga yang keenam ada trauma mental. Nah, memiliki trauma mental atau stres psikologis berat dalam jangka waktu panjang juga menyempatkan seseorang pada risiko penyakit jantung koroner. Nah, yang selanjutnya ada gejala dari penyakit jantung koroner yaitu gejala yang timbul dari penyakit ini yaitu antara lain nyeri dada atau ketidaknyamanan pada dada yang menjalar ke leher, rahang, bahu, dan tangan sisi kiri, punggung, perut sisi kiri. Itu bisa dianggap mah yaitu. Lalu keringat dingin, mual, muntah, atau mudah lelah. Lalu irama denyut jantung yang tidak stabil atau aritmia bahkan bisa menyebabkan henti jantung yang bila tidak tertangani dengan tepat dapat menyebabkan kematian. Nah, yang terakhir yakni cara pencegahan dari penyakit ini yaitu beberapa tips guna mencegah penyakit jantung koroner yakni yang pertama, pola makan sehat. Dalam mencegah penyakit ini bisa sebaiknya menghindari makanan yang pengolahannya dengan cara digoreng.
Lebih baik menggunakan atau memakan makanan yang ditumis, direbus, ataupun dibumbu. Jika harus mengolah makanan dengan cara menggoreng, sebaiknya gunakan minyak zaitun daripada minyak goreng. Sebab minyak zaitun memiliki kandungan lemak yang benar. Hindari juga makanan yang mengandung kolesterol dan lemak tinggi, misal seafood, sebab kandungan kolesterol tinggi di dalamnya dapat membahayakan jantung. Lalu, pilih produk makanan sehat yang rendah lemak atau bahkan tanpa lemak. Konsumsi susu, keju, ataupun mentega yang rendah lemak. Selain lemak, hindari juga makanan yang mengandung gula yang tinggi, misalnya soft drink. Lalu yang kedua ada berhenti merokok. Siapapun tahu ya Ibu, merokok ini berdampak negatif bagi kesehatan jantung. Karena itu, hentikan kebiasaan merokok segera agar jantung tetap sehat. Lalu yang ketiga ada hindari stres. Saat stres, otak memerintah tubuh mengeluarkan hormon kortisol untuk mengatasinya. Namun jika hormon tubuh ini diproduksi secara berlebihan dapat menyebabkan pembuluh darah menjadi kabur. Yang keempat adalah hindari kemungkinan hipertensi. Nah, tekanan darah tinggi ini juga dapat menjadi penyebab penyakit jantung, sebab tekanan darah yang berlebihan dapat melukai dinding arteri dan memungkinkan kolesterol memasuki arteri dan berakibat daripada meningkatnya timbunan infark. Lalu yang kelima adalah mempertahankan berat badan sehat. Jaga pola makan agar tidak berlebihan sehingga terhindar dari kegemukan. Seseorang dengan lingkar pinggang lebih dari 80 cm memiliki resiko lebih tinggi untuk terkena serangan jantung koroner. Selain itu, obesitas atau kelebihan berat badan dapat meningkatkan resiko terkena tekanan darah tinggi dan penyakit gula. Lalu yang keenam ada olahraga secara teratur. Olahraga ini seperti jogging, berjalan kaki, berenang, ataupun bersepeda. Jenis olahraga tersebut dapat menguatkan kerja otot jantung dan melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh. Lalu yang terakhir adalah konsumsi antioksidan. Radikal bebas yang berasal dari polusi udara, asap rokok, dan asap kendaraan bermotor dapat menyebabkan endapan pada pembuluh darah yang mengakibatkan penyumbatan. Untuk mengantisipasinya, pastikan untuk mengonsumsi makanan kaya antioksidan. Sebab antioksidan ini dapat membantu membasmi radikal bebas dalam tubuh. Nah, baik Ibu, saya sudah selesai menjelaskan tentang penyakit jantung koroner. Apakah Ibu bisa memahami penjelasan saya tadi? Bisa. Baik, apakah ada pertanyaan berkaitan dengan penyakit ini, Bu? Apakah penyakit jantung koroner bisa sembuh secara total? Nah, banyak orang yang mempertanyakan hal yang sama yaitu jawabannya adalah penyakit jantung koroner ini tidak dapat sembuh total, tetapi pengobatan dapat membantu mengelola gejala kemungkinan seperti serangan jantung. Karena itu penting bagi pengidapnya untuk benar-benar menjalani pengobatan sesuai arahan dokter. Nah, apakah ada pertanyaan lain Ibu? Tidak. Baik, jadi dari penyuluhan saya tadi, saya harap Ibu sebagai penderita lebih berhati-hati dalam mengatur pola hidup dan juga pola makan. Serta bagi keluarga, ada baiknya lebih berhati-hati dan waspada terhadap penyakit ini. Lakukan pencegahan sebelum terlambat karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau begitu saya izin undur diri ya Ibu. Semoga bermanfaat dan maaf apabila banyak tutur yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, permisi ya Ibu. Ya.